Oke, kita lanjut tentang ini tadi ya, mana eh tadi sudah konteks historisnya. Nah, sekarang datanya lagi yang berikutnya perenungannya ya. eh kita baca dari sini aja boleh. Nah, nanti dari ini misalnya kalau kalian mau bahas tentang mana, ini sudah ada data dari Bapak Gereja ya. Nanti satu lagi kita mau bahas data, nanti kalian bisa kalau nggak sempat bahas nanti bisa lihat contohnya di WordPress itu ya. Kita kaitkan misalnya dengan Christ Center-nya dengan teks lain. Nah, misalnya kayak Keluaran 16 ini salah satunya kalian harus mengkaitkannya dengan Yohanes 6. Tahu dari mana? Misalnya kamu klik 16 pasal 16 ayat 4 ya. Ini ya. Yohanes Keluaran 16 ayat 4 eh, itu datanya dari mana? Christ Center-nya dapat dari mana? Ini lihat kanan. Begitu kamu klik di sini sudah ada Yohanes 6 ayat 31. Nah, itu harus kamu kutip nih. Ya, yang paling banyak muncul itu paling atas di sini. Yohanes 6 ayat 31. Nah, bagaimana nanti hubungan antara Keluaran 16 dengan Yohanes 6 ayat 31. Nah, ini yang kalian harus elaborasi gitu. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, sekarang yang ini dulu, yang Nisa dulu. Coba baca. Ini kelihatan ya. Eh, siapa yang belum baca? Raymond, coba. Mana? Perenungan tentang mana? Mana? Ada peristiwa selanjutnya yang tidak boleh kita lewati begitu saja tanpa menemukannya. Setelah mereka yang melakukan perjalanan dalam kebajikan menyeberangi lautan dan airnya menjadi manis bagi mereka, dan mereka disegarkan oleh mata air dan pohon-pohon alen, dan dengan meminum air dari batu karang, berbekal dari Mesir habis. Iya. Kemudian setelah tidak ada lagi bekal asing dari Mesir, turunlah dari atas makanan yang beragam dan seragam. Penampilan makanan itu seragam, tetapi isinya beragam, karena makanan itu berubah sesuai dengan selera masing-masing. Jadi apabila yang kita temukan di sini, kita baca jenis pembersihan apa yang harus digunakan seseorang untuk membersihkan dirinya dari Mesir dan kehidupan yang asing sehingga dia menguras jiwanya dari semua makanan jahat dari Mesir. Nah, kamu lihat tuh. Pemberkalan makanan dari Mesir habis. Sekarang mereka hanya makan satu macam makanan saja. Yang selalu turun dari surga. Tapi walaupun makanannya itu seragam, isinya beragam, berbeda. Sesuai dengan selera masing-masing. Nah, tapi apa spiritual meaning di balik itu? Ini, membersihkan makanan dari Mesir, diisi makanan dari surga. Menguras makanan yang dari makanan jahat dari Mesir, diisi dengan makanan dari surga. Nah, itu menurut Nisa. Coba baca lagi. Dengan cara ini dia mengambil untuk dirinya sendiri dengan jiwanya yang bersih, makanan yang turun dari surga yang tidak dibuat untuk kita melalui pertanian di tanah. Turun dari surga atau itu ditemukan di bumi sudah disiapkan tanpa perlu ditabur atau makan. Nah, itu dia. Ya. Terus kamu tentu melihat makanan yang asli dalam gambaran peristiwa ini, bahwa roti dari surga bukanlah barang rohani. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang tidak rohani dapat menjadi makanan bagi tubuh? Tidak ada pembajakan atau penaburan yang menghasilkan substansi dari roti ini. Sebaliknya, bumi yang tidak pernah berubah ditemukan penuh dengan makanan kudus ini yang dikonsumsi oleh orang-orang lapar. Keajaiban ini membuatkan misteri Quran. Nah, dia hubungkan ini dengan tentang Maria. Bahwa roti dari surga itu, roti itu nggak perlu ditabur, nggak perlu tiba-tiba aja ada. Ya kan? Seperti Maria, dia tidak ada proses kawin mengawin. Tiba-tiba malaikat kasih tahu ada kehamilan. Itu loh. Terus
Roti yang tidak dihasilkan oleh dunia dalam firman. Dia mengubah kekuatannya dalam berbagai cara agar sesuai dengan mereka yang memakannya. Dia memahami bahwa tidak hanya roti tetapi juga susu, daging, sayuran atau bahan makanan lain yang paling sesuai bagi orang yang ingin memilikinya. Ya. Demikianlah Paulus, sang rasul, yang menyediakan meja makan seperti ini bagi kita dengan menjadikan kata-katanya sebagai daging yang keras bagi orang dewasa dan sayuran bagi orang yang lebih lemah dan susu bagi bayi. Iya. Jadi roti itu tipologi dari apa? Mana itu? Sang logos, firman itu. Ya, tetapi nggak hanya roti aja, butuh susu, daging, sayuran, bahan makanan lain. Ya kan? Nah, itu apa? Susu, daging, sayuran, bahan makanan itu dikatakan apa? Itulah yang diajarkan oleh para rasul. Jadi roti itu makanan utama. Kayak kita makanan utamanya apa? Nasi. Lauknya, sayurnya, itulah makanan dari para rasul. Ini di sini. Ya. Nah, jadi para rasul itu menyediakan meja makan. Artinya apa? Dia mengajarkan kadang keras, kayak daging itu keras kan? Sup atau sayur itu lembek. Kalau keras itu untuk siapa? Iya, untuk dewasa. Tapi nggak hanya keras saja, dalam meja makan itu juga ada apa? Air, susu lah minum. Nah, itu untuk yang lembek, untuk bayi, untuk anak kecil. Jadi ajaran para rasul itu ada yang keras gitu, tapi ada yang lembek. Nah, kalau saya ajarin kalian keras, itu berarti kalian sudah dewasa, gitu loh. Kalau lembek-lembek, misalnya kayak gini aja, ayo ringkas doang kerjaannya, bosan kan? Kalau kalian dikasih minum susu terus saja kan, kapan nih makan daging gitu? Nah, ini sekarang makan daging di sini. Daging itu berarti apa? Keras untuk orang dewasa. Oke, jadi kalau saya katakan roti itu berarti apa? Makanan utamanya, yaitu sang firman. Tapi lauk-lauknya ajaran dari para rasul. Nah, ajaran dari para rasul itu ada yang keras, ada yang lembek gitu. Itu apa? Variasinya gitu. Ya, variasi dari roti itu. Oke, coba baca Ari. Keajaiban apapun yang diberikan oleh catatan sejarah sehubungan dengan makanan tersebut adalah petunjuk untuk kehidupan yang hidup. Karena dikatakan bahwa semua mendapat bagian dari makanan itu dengan takaran yang sama. Kemampuan mereka yang mengumpulkannya tidak ada bedanya. Mereka mendapatkan tidak lebih atau tidak kurang dari yang mereka butuhkan. Menurut saya, ini adalah nasihat yang dapat diterapkan secara umum. Bahwa mereka yang membentuk kehidupan mereka dengan hal-hal materi tidak boleh melewati batas kebutuhan. Tapi harus menyadari bahwa satu ukuran normal untuk semua orang dalam makan adalah mengkonsumsi sebanyak yang mereka terima dalam sehari. Bahkan jika ada lebih banyak makanan yang dibutuhkan, bukanlah sifat alamiah dari perut untuk melampaui batas-batas yang seharusnya atau melebar oleh keinginan yang berlebihan. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan dalam catatan sejarah, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan memiliki sisa, karena tidak ada tempat untuk menyimpan kelebihannya. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan, karena kebutuhannya berkurang sesuai dengan jumlah yang dia temukan. Iya, gitu. Jadi makanan mana tadi itu harus pas dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya saya ngasih contoh, kayak ukuran perut kita aja. Emang kamu bisa masuk seberapa banyak? Kan ada batasannya kan? Oke, nah berarti ini juga mana seperti kalau tadi kita baca dalam Keluaran 16 itu, mana itu nggak bisa kayak serakah gitu loh, mau ambil sebanyak-banyaknya buat besok. Karena apa? Itu jadi apa itu kalau kamu lebih itu mana itu jadi busuk, ya kan? Nah, ini mengajarkan apa? Nanti kamu lihat di sini. Sesuai takaran, sesuai dengan ukuran alamiah kita. Ya. Coba lagi. Dalam kitab suci yang bijaksana ini, Tuhan memanggil orang yang tamak bahwa kelebihan yang ditimbun karena keserakahannya akan berubah menjadi cacing. Tuh, makanannya jadi cacing. Terus
segala sesuatu yang melebihi apa yang benar-benar dibutuhkan, yang dikumpulkan melalui keinginan yang tamak, akan menjadi cacing bagi orang yang menunggunya di kemudian hari, yaitu di kehidupan yang akan datang. Orang yang mendengar tentang cacing pasti melihat cacing yang tak berkesudahan yang digerakkan oleh rasa iri hati. Iya, terus? Namun nasihat berikut ini diberikan oleh fakta bahwa hanya apa yang disimpan pada hari Sabat yang akan memberikan rezeki. Ada periode waktu dalam hidup seseorang ketika ia harus menyimpan sesuatu. Karena apa yang disimpan tidak dapat rusak. Kemudian ketika kita melampaui persiapan kehidupan ini dan tiba pada masa peristirahatan kematian, hal itu akan bermanfaat bagi kita. Hari yang mendahului hari Sabat disebut hari persiapan. Hari ini adalah kehidupan saat ini yang digunakan untuk mempersiapkan diri kita untuk hal-hal dalam kehidupan yang akan datang. Iya, terus? Dalam kehidupan yang akan datang, semua hal yang kita lakukan sekarang tidak akan dilakukan. Tidak ada pertanian, perdagangan, pelatihan militer atau apapun. Sebaliknya kita pensiun dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan kita memperoleh buah dari benih yang kita tabur dalam hidup kita saat ini. Beberapa tidak dapat rusak jika benih kehidupan ini baik. Sementara beberapa beracun dan merusak jika pertanian dalam kehidupan ini menghasilkan hal-hal seperti itu. Karena orang yang menabur di ladang rohani, kata Alkitab, akan mempunyai hidup yang kekal darinya. Tapi orang yang menabur di ladang kemewahan akan menerima panen kebinasaan. Iya, jadi kenapa ada Sabat di situ? Kamu makan, terus nanti pada hari ketujuh ada Sabat. Nah, ini mengilustrasikan apa? Mengilustrasikan apa di sini? Ada masa peristirahatan. Jadi ini adalah masa Sabat. Nah, ini adalah masa kehidupan yang kita menikmati buah dari jerih lelah kita. Itu ada Sabatnya gitu ya. Terus? Waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang baik disebut dengan tepat sebagai masa persiapan dan ditegaskan oleh hukum Taurat. Karena apa yang ditaruh pada masa itu tidak dapat binasa. Hal-hal yang dilihat sebagai dimiliki oleh kebalikannya bukanlah persiapan dan tidak disebut demikian. Karena tidak seorang pun akan menyebutnya demikian jika ada kemiskinan persiapan yang baik. Sebaliknya, hal itu harus disebut sebagai kekurangan persiapan. Jadi, sejarah menugaskan manusia untuk mempersiapkan hal-hal yang lebih baik dan memisahkan ruang bagi orang-orang yang cerdas untuk melihat hal sebaliknya melalui pengabaiannya. Iya, ada hari persiapannya sebelum memasuki hari Sabat itu. Nah, persiapan itu adalah mempersiapkan hal-hal yang baik, ya, supaya menghasilkan tadi buah yang bisa dinikmati selama-lamanya. Oke, ini kata Nisa tentang mana, ya 2 halaman ini. Nah, sekarang dari sini kamu coba, misalnya data ini kamu ambil, coba kamu buat dalam bentuk ringkasannya gimana? Kalau kamu ringkas, berarti ambil secara general poin-poin yang penting. Misalnya tadi tentang mana itu apa? Perbekalan dari Mesir habis nih. Sekarang ada roti yang turun dari surga. Itu menunjukkan apa? Kita harus membersihkan diri dari kejahatan Mesir. Memfokuskan diri pada firman. Ya kan? Nah, seterusnya apa? Sampai nanti hari persiapan yaitu Sabat. Menikmati jerih lelah kita di hari yang kekal. Nah, kan kira-kira gambaran besarnya itu seperti itu kan? Ya. Nah, coba misalnya ini ya, saya sudah ringkas, kamu baca ini. Nih. Ya. Manner. Ini ringkasannya. Sen Gregorius Galensa menafsirkan kisah mana dalam Keluaran 16 secara alegoris, melihatnya sebagai lebih dari sekedar peristiwa sejarah. Dia menekankan mana sebagai simbol makanan rohani yang turun dari surga, disediakan oleh Allah bagi mereka yang telah membersihkan diri dari kehidupan Mesir yang jahat. Nah, ini satu. Ini poin penting. Kamu perlu ringkas di situ. Oke? Terus? Dia menyoroti sifat mana yang ajaib termasuk kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan selera masing-masing individu dan tidak pernah busuk pada hari Sabat. Nah, jadi mana itu begitu kamu makan, itu jadi seleramu. Walaupun wujudnya sama gitu. Tapi kamu makan menjadi selera masing-masing. Sebenarnya kamu yang suka manis, dia jadi manis.
Kamu suka yang asin, mana itu jadi asin. Tiap orang beda-beda. Nah, itu ajaibnya. Tapi pada hari Sabat, waktu kamu pungutnya di hari persiapan, itu menunjukkan apa? Sebelum kamu masuki Sabat, kamu perlu mempersiapkan ini. Supaya ada Sabat, ada makanan gitu. Tapi nggak boleh ambil di hari Sabatnya. Itu menunjukkan bahwa sifat mana itu, kalau kamu pungut hari Senin, untuk makan di hari Selasa, busuk. Jadi cacing. Tapi kalau kamu pungut di hari Sabtu, makan di hari Minggu, hari Sabatnya, mana itu tidak pernah busuk. Paham ya? Nah, itu satu keajaiban juga di sini. Terus? Gregorius juga menarik hubungan antar mana dan firman Allah yang dipersonalisasikan dalam Kristus. Nah, ini dia. Ada kan tadi kan? Nah, kamu tulis di situ. Mana itu personifikasinya atau metaforanya siapa? Kristus. Terus? Dia menyoroti kemampuan firman untuk memberi makan jiwa dengan berbagai cara seperti yang dilakukan Paulus melalui pengajarannya yang disesuaikan dengan tingkat spiritual pendengarnya. Ya, tadi yang saya katakan, ada yang keras, ada yang lembut. Oke? Jadi sesuai dengan tingkat spiritualnya. Nah, ini yang diteruskan oleh para rasul. Ya, terus? Selain itu, Gregorius menggunakan kisah mana untuk memberikan nasihat moral. Dia memperingatkan agar tidak serakah dan menimbun harta benda karena kelebihan tersebut pada akhirnya akan membawakan curang. Iya. Maka dipungut secukupnya. Paham? Terus? Sebaliknya, dia mendorong persiapan untuk kehidupan yang akan datang dengan melakukan perbuatan bagi masa sekarang yang akan menghasilkan buah yang tidak dapat binasa di akhirat. Iya, nah ini dia. Melainkan persiapan justru. Dengan tidak hidup serakah, ya, tapi melakukan perbuatan baik di masa sekarang. Karena ada persiapannya. Gitu. Untuk menghasilkan buah tadi kan, yang tidak akan binasa di akhirat. Atau di, kalau bahasa perjanjian barunya apa? Kerajaan surga. Di surganya, tapi kerajaan surga. Oke. Itu cara ringkasnya. Bisa dapat nggak poin-poinnya? Ini ya. Ini kalau kamu ringkas gitu. Jadi kayak ya hanya jadi ambil bagian-bagian yang penting aja. Nah, dari sini kamu bisa bedah apa? Tadi kalau kamu bedah kira-kira ada berapa poin penting ini? Analisis ya nih sekarang. Ada berapa poin? Tuh. Kalau saya lihat ada 3. Yang pertama apa? Mana simbol makanan rohani, yaitu firman Allah, Sang Logos tadi. Oke? Nah, ini yang meningkat makanan spiritual bagi kehidupan yang saleh. Yang kedua apa? Tadi, membersihkan diri dari makanan Mesir. Ini simbol dari apa? Kehidupan duniawi. Menerima makanan dari surga. Nah, ini jadi satu tentang mana itu simbol logos, lalu yang kedua penekanan pada pembersihan atau purification. Yang ketiga apa? Masalah moral, yaitu apa? Jangan serakah, tapi moderasi ya, maksudnya seimbang gitu. Secukupnya, itu namanya moderasi. Terus apa? Atau sederhana gitu ya. Tapi tidak kekurangan. Pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Nah, ini masalah moral. Jadi ada 3 poin penting di sini. Pertama, ini alegorisnya, mana itu adalah simbol dari firman Allah, lalu ada pembersihannya, dan ada moralnya. Ini namanya apa? Analisis. Nah, kalau yang saya ajarkan tadi, sebelum ke novelty, ini kira-kira kamu melakukan apa namanya? SOE, state of the art, dan gap-nya. Misalnya nih ya, state of the art-nya ini kan umumnya adalah tafsiran alegoris tentang mana itu sudah umum dalam tradisi apa? Bapak gereja. Ya, kamu baca Nisa, misalnya baca buku ini dari siapa ini nanti?
misalnya dari Cassiodorus, ya, dari Chrysologus. Ini semua menafsirkannya secara alegoris juga, gitu. Nah, kamu bisa aja tuliskan di sini. Alegoris sudah umum, sering menghubungkannya dengan masalah apa kalau mana itu? Ekaristi, roti dan anggur itu. Tetapi apa yang menjadi gap dari hasil analisis ini kan kamu kira-kira dapat apa yang menjadi gapnya? Gapnya itu adalah Gregorius memberikan penekanan khusus pada persiapan spiritual. Nah, ini yang penting dari dia. Ada persiapan spiritual untuk menerima mana. Nah, menyoroti perlunya pembersihan diri dari keterikatan dunia. Inilah tadi persiapan tadi. Jadi ada pembersihannya, ada apa? Ada moralnya gitu. Nah, ini gapnya di sini. Berarti kalau gapnya di sini apa novelty-nya? Ini dia penekanan pada pembersihan diri, gitu. Ya, coba baca. Penekanan pada pembersihan diri. Gregorius menekankan perlunya membersihkan jiwa dari kenan jahat dari Mesir sebelum dapat menerima mana surgawi. Ia menyoroti pentingnya pertobatan dan penyangkalan diri dalam perjalanan spiritual. Nah, ini hal baru yang kamu temukan. Oh, ternyata ya Gregorius di sini atau masalah mana ini ternyata bicara soal apa? Bukan hanya perjamuan kudus saja, bukan hanya ekaristi aja, tetapi juga apa? Mana itu simbol dari apa? Kamu harus bisa membersihkan diri dari makanan Mesir. Makanan Mesir itu simbol makanan jahat. Sekarang kamu makan makanan yang baik, yaitu mana surgawi. Nah, ini artinya apa? Pembersihan diri. Jadi ini bukan hanya soal mana itu bukan hanya soal perjamuan kudus. Soal pembersihan diri. Berarti ini soal pertobatan, penyangkalan diri dalam perjalanan spiritual. Nah, itu novelty-nya gitu loh. Paham nggak? Ya. Yang kedua apa? Mana sebagai firman Allah yang beragam. Gregorius melihat mana sebagai representasi firman Allah yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan spiritual masing-masing individu, menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan wahyu. Nah, tadi kalau pembersihan diri itu satu, tapi mana itu juga fleksibel. Artinya makanan itu menyesuaikan diri dengan apa? Kebutuhan masing-masing. Kalau anak kecil kamu kasih daging, ya dia nggak bisa makan. Misalnya kayak masih bayi itu ya, kamu kasih makanan yang keras, katakanlah daging, ya dia nggak bisa ngunyah, nggak cocok, gitu. Ya atau udah nenek-nenek, kamu kasih dia makanan gorengan yang keras-keras, itu nggak cocok, gitu ya. Nah, berarti mana itu dilihat sebagai apa? Kebutuhan firman Allah, representasi firman Allah yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan spiritual masing-masing. Nah, itu namanya novelty yang kamu temukan. Get it? Oke, dari situ, dari novelty ini dan dari analisis tadi, nah sekarang implikasinya. Implikasi itu artinya apa? Dampak buat kamu. Oke? Coba baca. Manner. Implikasi pertobatan dan pembersihan diri. Sebelum dapat menerima makanan rohani dari Allah, kita perlu membersihkan diri dari dosa dan keterikatan. Nah, jadi kalau misalnya tadi novelty-nya apa? Menekankan pada pembersihan diri. Berarti implikasinya apa? Ya harus ada pertobatan dan pembersihan di diri. Jadi ada persiapannya. Jadi sebelum kamu menerima mana itu, kamu harus apa? Membersihkan diri dari dosa. Ini setelah kamu menerima mana, ya kamu membersihkan diri lagi. Nanti sampai hari persiapan, pembersihan diri lagi gitu. Terus menerus. Lalu yang kedua, penolakan terhadap keserakahan. iya. Kita harus menghindari keserakahan dan hidup dalam kesederhanaan, menyadari bahwa Allah menyediakan cukup untuk kebutuhan kita. Iya, ini kan tadi dari analisis tadi, kamu dikasih nasihat kan, hidup berkecukupan, berkesederhanaan, atau menghindari namanya keserakahan. Maka implikasinya apa? Penolakan terhadap keserakahan.
Yang ketiga, persiapan untuk kehidupan kekal. Kehidupan saat ini adalah waktu persiapan untuk kehidupan kekal. Kita harus menggunakan waktu ini untuk melakukan perbuatan baik yang akan menghasilkan buah di masa depan. nah tadi ada masalah persiapan kan? Nah itu implikasinya. Terus, Firman Allah sebagai makanan rohani. Firman Allah adalah sumber utama makanan bagi jiwa kita dan kita harus menerimanya dengan kerinduan dan keterbukaan. iya, itu salah satu implikasinya. Menerimanya dengan kerinduan dan keterbukaan. Oke, ini beberapa implikasi. Nah, kalau implikasinya misalnya ada 4 nih. Aplikasinya juga 4. Karena implikasi itu kalau di eksegesisnya di sini di mana? Di ringkasan ini sebetulnya. Ya, nanti kalau kamu sudah selesaikan langkah 6, kamu mau ngerjakan personalnya, refleksinya, ini namanya apa? Implikasinya. Kayak misalnya Nisa menjelaskan mana kan di langkah 6 ini kan. Oke. Langkah 8-nya implikasinya ini. Nah, implikasinya ada 4 tadi. Implikasi itu maksudnya kayak refleksi kamu, penghayatan kamu yang kamu turunkan ke dalam hati. Oke. Jadi di bahasanya memang sebetulnya sama, ringkasan personal itu maksudnya implikasi ya. Jadi nggak usah bingung dengan istilah-istilah itu. Nah, saya pakai istilah-istilah ini karena memang ini kan istilah-istilah yang dipakai dalam karya ilmiah ya. Misalnya kayak artikel jurnal itu perlu kayak gitu. Oke, yang ketiga, nih terakhir aplikasi. Kalau satu misalnya nih ada pertobatan pembersihan diri, maka aplikasinya apa? Iya, koreksi diri. Gitu loh. Ya, ini namanya aplikasi. Lihat perbedaannya. Kalau implikasi pertobatan dan pembersihan diri. Kalau diaplikasikan gimana? Iya, pemeriksaan diri. Coba baca. Pemeriksaan diri. Kita perlu memeriksa hati kita dan membersihkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menerima firman Allah sepenuhnya. Nah, terus yang kedua misalnya nih, penolakan terhadap keserakahan. Berarti aplikasinya apa? Hidup sederhana. Terus, Hidup sederhana. Kita harus belajar untuk hidup sederhana dan menghindari keserakahan, percaya bahwa Allah akan menyediakan kebutuhan kita. nah itu aplikasinya. Terus, yang ketiga ini kan persiapan untuk hidup kekal. Berarti aplikasinya apa? Investasi dalam kekekalan. Terus, Investasi dalam kekekalan, kita harus menggunakan waktu kita di dunia ini untuk melakukan perbuatan baik dan membangun harta di surga yang tidak akan pernah binasa. nah itu aplikasinya melakukan perbuatan baik misalnya. Terus ini kalau firman Allah itu makanan rohani, maka implikasinya apa? Ya pelajari kitab suci, rajin baca, renungkan, menerapkan firman Allah kehidupan sehari-hari sehingga jiwa kita bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, misalnya begitu. Gitu ya. Nah, kalau ini adalah aplikasi, maka kalau di eksegesis itu nanti di mana? Nomor 9. Oke. Nah, lalu kontribusi. Kontribusinya apa itu tadi? Kalau kamu makan, kontribusinya kamu sehat, kan gitu. Ya. Nah, kalau di sini apa? Baca. Istilah Gregorius tentang mana memberikan wawasan yang kaya tentang perjalanan spiritual. Nah, ini masalah perjalanan spiritual ini ternyata. Terus? Dia menekankan pentingnya pertobatan, kesederhanaan, persiapan untuk kehidupan kekal dan peran sentral firman Allah dalam memberi makanan jiwa. Iya. Terus? Pengajarannya relevan bagi orang Kristen saat ini, mengingatkan kita untuk membersihkan hati kita, hidup sederhana, dan mencari makanan rohani dari firman Allah. Nah, itu kira-kira kontribusinya. Ya. Jadi Gregorius, tafsiran Gregorius ini akhirnya memberikan wawasan kepada kita bahwa kita perlu persiapan membersihkan diri, hidup sederhana, ya, tidak serakah, dan mencari makanan rohani. Nah, itu dia. Ya, itu namanya kontribusi. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Nah, waktu kamu misalnya sudah dapat data, biasanya nanti kamu akan pakai data itu dalam bentuk apa? Sekali lagi, dalam bentuk apa? Evidence, ringkasan, habis itu analisis. Analisisnya nanti kamu bisa pakai bentuk apa?
ya ini analisis ini atau novelty atau kamu bisa implikasi. Ya, nanti kalau eksekusinya semua udah selesai, nah kamu perlu lagi lanjut ke step berikutnya. Langkah 6 kalau udah selesai, kamu kembali lagi harus cari yang namanya apa? Implikasi di nomor 8. Nah, nomor 7 ini konsep teologisnya itu apa? Konsep teologisnya itu kembali lagi masalah topik dan sub topiknya. Gitu loh. Ya, konsep teologisnya itu topik dan subtopiknya. Tapi setelah topik dan subtopik, kamu ke implikasi, lalu ke aplikasi. Nah, anagogiknya di mana? Lapisan 10-nya ini kan anagogik. Itu namanya kontribusinya. Kontribusinya itu di sini. Oke? Ada pertanyaan nggak? Ada? Paham? Jadi kalau misalnya saya kasih soal misalnya ini ya, latihan. Ya, latihannya banyak kan di sini kan. Misalnya nih, perenungan tentang apa lagi? Peperangan dengan bangsa Amalek, ini Keluaran 17. Ya. Nah, kamu baca, kamu ringkas. Habis itu kamu cari implikasinya, aplikasinya, novelty-nya gitu. Ya. Oke, nanti kita latihan lagi kayak gini ya minggu depan. Nah, sekarang ini kan tadi tentang mana ya. Kalau mana itu kan di ayat yang keempat ya, nggak salah ya. Mana tadi? Nih, tentang mana ayat yang keempat sampai ke 6, benar kan? Nih, ayat 4 sampai 6 tentang mana. Lalu dapat data nih dari mana datanya? Dari di sana. Tapi ayat 4 sama 6 kan datanya bukan hanya dari bisa dari mana? Data sekundernya. Ini kan data primernya. Ayat itu data primernya. Data sekundernya dapat dari mana? Dari Christ Center. Nah, Christ Centernya berarti hubungkan dengan ayat-ayat lain dalam kitab suci. Nah, caranya gimana? Iya, di Bibleworks kamu lihat aja misalnya Keluaran 16 ayat 4 ini kan. Oke, kamu klik reference di sini langsung dikaitkan dengan ayat apa? Langsung dalam Perjanjian Baru Yohanes 6 ayat 31. Nah, sekarang gimana nih? Keluaran 16 ayat 4 kamu kaitkan dengan apa? Yohanes 6:31. Ini yang kamu perlu kerjakan nanti di dalam exegesis. Gitu. Ya. Nah, coba baca dulu Yohanes 6:31. Atau Keluaran 16 ayat 4 sampai 6 dulu. Terus baru Yohanes 6:31 sampai 35 itu. Coba Jessica baca. Keluaran 16 ayat 4 sampai 6. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tentunya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap kali sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan Terus? Kalau mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Terus? Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, tentang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Oke. Nah, kamu mau eksegesis nih, tapi tidak pakai Bapak Gereja nih. Kamu pakai Christ Center-nya di Yohanes 6:31. Ya, tadi caranya lihat di Bible saja, langsung dia udah kasih tahu. Kalau dulu ada namanya konkordansi. Ya. Nah, itu terbitan BPK itu
Saya kira tuh bagus itu ya. Dulu kami sering pakai itu. Ya zaman belum ada Bibleworks. Itu kira-kira ya 15-18 tahun yang lalu ya. Masih masih jadul. Tapi sekarang sudah banyak software-software seperti ini menolong banget ya. Jadi kita udah tinggalkan konkordansi itu. Yohanes 6 ayat 31. Coba baca. Kalau mereka mau dipadang bonus, mereka ditulis, mereka diberikan makan roti dari surga. Iya. Baca yang keras sampai 35. Ketika satu, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah adalah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, mereka akan roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepada aku, dia tidak akan haus lagi. Iya, nah itu. Jadi kamu harus kaitkan dengan ayat itu. Ya, oke. Nah, kita sudah dapat 2 data nih. Sekali lagi, 2 data itu kamu harus cari apa analisisnya, apa novelty-nya. Nah, misalnya contohnya begini ya. Nih ya. Ini. Keluaran 16 dikaitkan dengan Yohanes 6:31. Jadi kita udah baca ayatnya. Nah, analisisnya kayak gini. Kamu analisis dulu. 16 ayat 4 dan Yohanes 6:31 saling melengkapi dalam menggambarkan pemberian Allah yang berkelanjutan bagi umatnya. Jadi nggak dikasih mati kelaparan di tanah Mesir. Ya, Keluaran 16:4 menceritakan tentang mana makanan fisik yang secara ajaib disediakan Allah bagi bangsa Israel di padang gurun. Ya kan? Kalau Yohanes 6:31 itu apa? Mengutip peristiwa mana ini dan menghubungkannya dengan Yesus. Yesus itu dikatakan apa? Roti hidup yang turun dari surga. Berarti mana yang di perjanjian lama itu maksudnya apa? Nanti ke depannya siapa? Oh, ternyata ini ada Yesus yang datang menjadi roti hidup, roti kehidupan yang turun dari surga. Nah, maka kaitannya itu di situ. Kaitannya apa? Ada Yesusnya soalnya. Jadi kenapa kita mengutip Yohanes 6? Karena mana itu ternyata adalah Kristus itu. Ya, maka dengan demikian mana dalam perjanjian lama itu menjadi apa? Tipologinya atau bayangan dari Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Nah, ini kamu kutip gini. Kamu misalnya ya, waktu kamu menjelasin tentang mana di sini, mana di dalam Keluaran 16 ayat 4 itu apa? Adalah tipologi dari Kristus. Kutip ayat ya, Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Habis itu kamu ngomong nih. Ya. Keluaran 16:4 menceritakan tentang ini. Makanan fisik. Makanan fisik ini kalau di Keluaran. Tapi kalau di Yohanes itu apa? Makanan rohani. Yang Yesus bilang, kamu kalau makan, kamu nggak akan pernah lapar. Karena makanan rohani. Kalau di mana yang di ini, lapar. Tapi nggak pernah habis gitu. Selalu ada. Ya. Nah, kamu bisa kembangkan. Ini masih tahap pertama, analisis. Nah, kamu teliti lagi. Kamu mikir lagi. Kok Yesus itu adalah roti hidup yang turun dari surga. Sama seperti mana turun dari surga. Apa ya kebaruannya? Nah, kamu mulai mikir. Apa novelty-nya?
Apa kebaruannya? Ayo, sebelum kalian baca ini dulu. Kalau analisisnya udah jelas nih. Mana itu apa? Mana dalam perjanjian lama itu apa? Tipologi atau bayangan dari Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Ya, jadi kalau gitu novelty-nya apa? Kamu kalau ini misalnya ngutip ini ya. Ngutip Yohanes 6:31 itu berarti apa kalau di sini? Evidence. Benar kan? Kamu kasih buka kurung Yohanes 6:31. Evidence. Analisisnya apa? Kamu bilang ini mana perjanjian lama adalah tipologi dari Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Nah, itu analisisnya. Oke? Tapi saya mengajak kalian analisisnya jangan cuma analisis gitu aja, kamu cari novelty-nya juga. Yang tulisan hitam ini loh. Kalau birunya kan udah dapat. Tinggal hitam ini. Nanti sampai hijau. Ada lampu hijau berarti lulus ya kan? Oke, apa novelty-nya? Kasih aja pendapat. Nah, Yesus tidak hanya sekedar memberikan kekenyangan bagi manusia secara fisik, Ya. namun Ia juga memberikan kekenyangan rohani yang kekal bagi kehidupan manusia. Nah, misalnya di sini, kok tipologinya kepada Kristus? Apa itu roti yang hidup yang turun dari surga? Berarti apa? Roti mana ini sebetulnya mana yang sejati itu adalah Kristus. Berarti mana yang sejati itu kalau kamu makan, kamu akan hidup kekal. Tidak pernah mati. Kalau roti biasa kamu makan, kamu lapar, kamu nggak makan lagi, kamu mati. Itu namanya apa? Novel. Nah, kamu berpikir lebih dalam lagi gitu loh. Oke? Nah, misalnya kayak Ari tadi bilang, oh ini roti yang tidak pernah lapar lagi. Berarti ini roti yang bagaimana nih? Iya, yang nggak pernah lapar lagi kan, kekenyangan. Berarti roti yang bagaimana nih? Iya. Berarti kamu dapat apa? Roti hidup yang turun di surga itu roti yang bagaimana? Kamu tuliskan. Jadi nanti di analisisnya kamu tambahin apa kalimatnya? Oh, roti hidup yang turun dari surga itu bukan hanya masalah tipologi aja kan, tapi ini roti yang kekal. Karena apa tadi? Selalu kenyang, tidak pernah membuat lapar. Itu namanya apa? Novelty. Paham? Nah, gitu. Yang kamu tuliskan nanti di warna hitam ini. Ya. Coba, ini saya bikin apa ini? Saya jadi lupa udah ini. Nah, tadi siapa yang baca? Oke, Jessica. Kebaruan dari kaitan antara kedua ayat ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang makna mana. Nah, makna mananya. Terus? Semata, tetapi juga sebagai simbol atau Ya. prefigurasi dari Yesus Kristus yang memberikan makanan rohani sejati bagi. Nah, itu kan. Kata sejatinya muncul kan? Karena ini novelty-nya. Ternyata mana yang sejati itu adalah Kristus. Bukan mana yang di PL. Tetapi Kristus. Kenapa kok sejati? Kenapa kok sejati? Nah, ini dia. Karena apa? Dia memberikan kita keselamatan yang berkelanjutan. Yang kekal. Pemeliharaan dan keselamatan yang berkelanjutan bagi umatnya. Atau yang kekal. Nah, itu nanti itu namanya novelty-nya. Oke, dari situ kamu bisa tambahin implikasinya. Implikasinya ya kamu bisa tambahin di kalimat ini. Di kalimat yang analisis lagi. Paham nggak? Kalimat warna hitam ini tadi saya bilang
bisa analisisnya, bisa novelty-nya, bisa kamu tambahin implikasinya. Jadi lebih dalam lagi kalau masuk implikasi. Ya, coba baca. Satu, ketergantungan pada Allah. Kedua, ayat ini menekankan ketergantungan total manusia pada Allah, seperti bangsa Israel bergantung pada mana untuk bertahan hidup di padang gurun. Demikian pula kita bergantung pada Yesus, yaitu roti hidup untuk kehidupan rohani. Iya. Jadi memang kita dari sini kamu ngerti ya, ternyata kita bergantung sama mana yang dari Allah itu. Nggak ada mati kita. Nah, itu berarti implikasi kita apa? Kita bergantung kepada mana? Bergantung kepada Allah. Nah, itu loh maksudnya. Paham nggak? Nah, kamu harus bisa menemukan sampai di situnya. Oke, yang kedua apa? Pemenuhan yang lebih besar. Yesus sebagai roti hidup menawarkan pemenuhan yang jauh lebih besar daripada mana fisik. Dia memberikan hidup kekal dan kepuasan sejati bagi jiwa yang lapar akan Allah. Nah, jadi kamu dapat mana, jangan cuma bangga dapat mana fisik. Tapi kamu harus cari apa? Iya, mana yang rohani, yang sejati itu. Supaya kamu dapat apa? Pemenuhan yang lebih besar. Itu namanya implikasi. Yang ketiga. Iman dan ketaatan. Seperti bangsa Israel harus mengumpulkan mana setiap hari sesuai dengan perintah Allah, kita juga harus terus-menerus mencari dan menerima Yesus melalui iman dan ketaatan kepadanya. Nah, itu dia. Kan di ayat yang kelima itu bunyinya gini. Pada hari ke-6 ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Ya. Ayat yang keempat ini. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari supaya mereka keuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, waktu kamu menjelaskan ayat itu, implikasinya ini dia. Ini masalah ketaatan. Mengumpulkan mana itu juga masalah ketaatan. Nah, apa hubungannya dengan tadi Yohanes 6 tadi, Yesusnya? Sama. Kita menerima Yesus ya, kita harus taat kepada Dia. Yesus kan mananya kan? Kalau kita terima mana yang sejati yaitu Yesus, berarti konsekuensinya apa? Implikasinya apa? Taat. Nah, kamu harus tulis nih masalah ketaatan. Ya. Nah, itu namanya implikasi. Terus yang keempat, Jamuan kudus. Tekanan para mana dan Yesus memperkaya makna jamuan kudus, di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan rohani yang memberikan hidup. nah oke. Jadi kita menerima makanan rohani yang memberikan hidup, berarti kita salah satunya yang kita lakukan dalam perjamuan kudus itu kita ngerti sekarang. Kenapa kok saya ikut perjamuan kudus di gereja? Nah, ini karena simbol kita menerima makanan rohani yang memberikan hidup. Oke, itu ya. 4. Nah, kalau ada 4 implikasi, ya harus ada 4 aplikasi. Misalnya 1, ketergantungan pada Allah. Berarti aplikasinya apa? Coba baca. Aplikasi yang pertama, mengakui ketergantungan pada Allah. Kita perlu menyadari bahwa kita sedang dapat hidup secara rohani tanpa Yesus, roti hidup. Kita harus secara teratur mencari Dia melalui doa, pembacaan Alkitab, dan persekutuan dengan orang percaya lain. Ya, jadi kalau kamu tahu ada ketergantungan kepada Allah, ya kamu cari. Mengakui ketergantunganmu kepada Allah dengan cara mencari Dia. Doa, baca Alkitab, itu aplikasinya gitu. Ya, yang kedua. Yang kedua, dalam iman kepada Kristus, kita harus bertumbuh dalam iman kita kepada Yesus, mengakui Dia sebagai satu-satunya sumber keselamatan dan hidup. Nah, ini memperdalam iman. Karena apa tadi di implikasinya apa? Kita harus cari pemenuhan yang lebih besar, gitu. Yang ketiga, iman dan ketaatan kan, implikasinya kan. Berarti aplikasinya apa? Hidup dalam ketaatan. Iya. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah respon alami dari iman kepada Kristus. Kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dalam segala aspek kehidupan. Nah, ya udah. Aplikasinya ya taat pada perintahnya, misalnya gitu. Yang keempat, kalau implikasinya perjamuan kudus, maka yang keempat apa? Berpartisipasi dalam perjamuan. Iya, aplikasinya ya berpartisipasi, ikut.
Terus? Kita harus secara teratur mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Kristus dan menerima makanan rohani yang memberikan kekuatan dan pertumbuhan. Iya, karena apa? Karena memang Yohanes 6 itu bicara tentang masalah perjamuan kudus. Kalau kamu baca nanti Yohanes 6 seterusnya itu, makanlah tubuhku, minumlah darahku, itu apa? Perjamuan kudusnya. Oke, nanti kamu bisa bahas di eksegesisnya itu nanti. Ya. Jadi waktu kamu bahas semantik kontennya ini, ya, waktu deep structure kamu kan di sini ya, deep structure kamu nih, pikiran kamu itu isinya nggak mesti harus analisis novelty, kamu bisa tambahkan implikasinya, aplikasinya juga boleh gitu, ya. Oke, bahkan kamu bisa tambahkan kontribusinya. Kalau kontribusinya kalau dalam paragraf itu ya biasanya warna hijau, ya. Apakah Pak setiap paragraf itu harus ada warna hijau? Nggak mesti. Ya, ada yang enggak. Kalau model gini enggak. Hanya topik evidence analysis. Dia enggak ada kontribusinya. Enggak mesti harus ada. Ya, tapi kalau kalian ada dulu lebih bagus. Kalau enggak ada ya jangan dipaksain. Malah salah nanti. Oke? Nah, ini jadi ada dua model paragrafnya kayak gini ya. Nah, ada topik, supporting, analisis, konklusi. Ini warna hijaunya. Nah, ada yang modelnya kayak gini ya. Ada yang kayak ini aja, nggak ada apa konklusinya. That's okay. Nah, sekarang kita lihat kontribusinya apa misalnya. Aplikasinya udah tahu, kontribusinya udah tahu, aplikasinya, implikasinya udah tahu. Sekarang kontribusinya apa dong? Coba baca. Kolaborasi antara Keluaran 16 ayat 4 dan Yohanes 6 ayat 31 memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami makna teologis dari mana dan Yesus sebagai roti hidup. Ini memperkaya pemahaman kita tentang pemeliharaan Allah, pentingnya iman dan ketaatan, serta sentralitas Kristus dalam kehidupan orang. Iya, itu kontribusinya. Jadi memberikan pemahaman makna teologis yang kaya tentang mana. Jadi mana itu nggak hanya kamu ngerti masalah, oh Allah memelihara bangsa Israel gitu doang. Tapi kamu perdalam lagi. Ya kan? Kamu perdalam lagi. Signifikansinya apa? Oh ternyata ini berkaitan dengan bukan hanya pemeliharaan Allah aja. Ini berkaitan dengan iman dan ketaatan kepada Kristus. Sentralitas Kristus dalam kehidupan orang percaya ini. Paham nggak? Jadi kalau sekarang nih, ke depan nih, kamu dikasih khotbah ya oleh gerejamu misalnya. Khotbah Keluaran 16 tentang mana. No, kamu udah ngerti. Oh, mana itu adalah Kristus. Nah, itu namanya kontribusi dari kelas ini misalnya. Ya, kalau kamu ingat, kalau kamu lupa ya udah. Goodbye. Namanya kontribusi. Kontribusinya apa tadi? Ada pemeliharaan Allah, pemeliharaan iman, ada sentral Kristus. Nah, itulah makna teologis dari mana ini. Nih, kontribusinya nih makna teologis dari mana? Bahwa mana itulah Yesus sebagai roti hidup itu. Nah, kalimat ini kamu bisa pakai nggak di dalam kalimat warna hijau ini? Bisa kan? Sebagai penutupnya. Jadi kalimat warna hijau itu adalah bukan kalimat sekedar konklusi, tapi sesuatu yang memberikan kontribusi. Kayak contoh kalimat ini kan, dia ada kutip ini, kasih analisis. Nah, kontribusinya ini. Gitu. Ya, ini namanya konklusi atau kontribusi. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini contoh kalau kaitkan dengan Yohanes 6:31. Ya. Nah, nanti minggu depan kita latihan lagi. Misalnya nanti kita bahas perang dengan bangsa Amalek nih. Nanti kita kaitkan dengan ayat yang lain. Bisa dari perjanjian lama, bisa dari perjanjian baru. Karena tergantung ininya nanti extra reference-nya. Ya. Atau kaitkan dengan Mazmur bisa, atau dikaitkan dengan surat Paulus, that's okay. Mana saja bisa. Asal memang bisa berkolaborasi. Tapi kalau enggak ya jangan paksa gitu loh. Misalnya
Ini kaitkan dengan Yohanes, Pak. Saya kalau mau Yohanes 12 saja bisa nggak? Kalau nggak ada relasinya jangan. Jangan asal comot gitu maksudnya. Ya. Pak, saya mau kaitkan dengan Yesus menyembuhkan orang buta. Bisa nggak? Mana? Ya kalau disambung-jambungi ya bisa gitu loh. Ya. Tapi itu maksa namanya. Ya, jangan gitu. Oke, nah sekarang kita lihat contoh satu lagi. Sampai sini ya ada pertanyaan belum? Pak. Hmm, Apakah karena selama ini saya ketahui menulis, kan misalnya kita buat satu paragraf dulu. ya, Satu misalnya tema judul besarnya, kemudian paragraf-paragrafnya masuk. ya. Apakah memang kayak aplikasi dan kontribusi itu harus ada di setiap paragrafnya? Enggak mesti. Misalnya kamu warna hitam ini ya, kalimat analisnya kamu ambil kalimat novelty-nya oke, kalimat analisisnya juga oke gitu loh. Oh, berarti nanti boleh implikasi aplikasi itu di paragraf di apa di subbab Di paragraf berikutnya juga boleh gitu. Jadi kalimat analisisnya kaya. Kalimat analisisnya ini kaya. Jadi bukan hanya kalimat analisis ini dulu, tapi kamu bisa susupi novelty-nya. Kamu bisa susupi implikasinya gitu loh. Kamu bisa susupi aplikasinya. Tapi nggak mesti dalam setiap paragraf itu ada itu semua, nggak mesti gitu loh. Paragraf berikutnya boleh. Kan nanti tergantung topiknya apa. Ya kan? Tergantung yang kamu kutip apa. Kan gitu. Paham nggak maksud saya? Kalau yang saya kasih contoh, ini kan tadi hanya contoh. Gimana sih kalian ada data nih, tapi dari data itu kamu olah supaya dapat implikasi, supaya dapat novelty. Ini contoh aja gitu. Saya belum kasih contoh paragrafnya. Paragrafnya kamu bikin sendiri gitu misalnya. Ya, ini masih contoh-contoh. Oh, kalimat aplikasi itu kayak gini, implikasi itu kayak gini gitu. Ya. Nah, memang nanti kalau di dalam topik ini biasanya kita tulis belakangan. Ya. Oh, dari setelah sudah dapat evidence, analisis, kontribusi. Berarti kalimat topiknya apa ya kira-kira kalau misalnya nih. Ini kan udah ya. Kontribusinya udah, aplikasinya udah, implikasinya udah, novelty-nya udah. Ini semua udah, analisisnya udah, ringkasannya udah. Berarti kalimat topiknya apa? Seandainya ini nanti kamu masuk ini ya, kamu masuk novelty-nya, kamu masuk implikasinya gitu ya. Berarti topiknya apa dong? Hah? Makna mana adalah roti? Oke, bisa. Itu topiknya berarti. Atau saya kasih judulnya gini. Oh bukan. Topiknya itu nanti gini. Jangan ini ya. Misalnya tadi mana fisik, mana yang sejati adalah roti hidup, yaitu Kristus. Nah itu namanya topiknya. Ya, topiknya itu ide besarnya. Berarti mana yang sejati, atau kamu bisa katakan mana yang sejati adalah Kristus. Itu boleh. Ya. Ada lagi? Ini jelas ya? Sudah tambah jelas belum? Tambah jelas atau tambah bingung nih? Oke, nah sekarang kita kan ada referensi satu lagi. Misalnya dengan ini. Ya kan, tadi dengan Nisa udah, dengan ayat Alkitab udah nih. Misalnya ini, dengan buku ini gimana Pak cara ngutipnya nih? Mungkin ada yang masih bingung. Nah, misalnya kita mau bahas nih. Keluaran 16 ayat 4. Tapi kamu pakai datanya saya Nisa, tapi dari ini, buku ini, Ancient Commentary ini. Ya kamu tinggal lihat aja gampang kan. Oh ini dia. Ada dua nih pendapat.
dari Chrysologus dan Cassiodorus. Oke, nah ini saya udah kasih contoh. Nih ya. Keluaran 16, 3 sampai 4 ini ada dua perspektif. Oke, yang pertama ini saya kutip dari John. Oh, sorry. Keluaran 16 ayat 3. Coba baca dulu. Saya ambil yang ini. Contohnya yang ini. Bukan ayat 4 ya. Ayat 3. Keluaran 16 ayat 3. Nih ya. Coba baca. Hizkia sekarang gantian. Ayo. Keluaran 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Oke, nah misalnya nih, kalian eksegesis Keluaran 16 ayat 3. Tapi datanya dari buku ini. Ini kan ada kan? Ada pendapat siapa ini? John Cassian dan Nova Tian. Udah, ini nanti tinggal kamu ringkas atau kamu kutip langsung. Udah, tinggal kamu kasih analisis dan cari novelty-nya. Nah, ini contohnya gini. Misalnya John Cassian ngomong apa? Ini saya udah terjemahin. Coba baca. Meskipun cara berbicara ini pertama kali ditujukan kepada orang-orang itu, namun kita melihatnya sekarang digenapi setiap hari dalam kehidupan dan profesi kita. Karena setiap orang yang pertama kali meninggalkan dunia ini dan kemudian kembali kepada pengejaran dan keinginannya yang dulu, menyatakan bahwa dalam perbuatan dan niatnya ia sama dengan mereka. Dan dia berkata, adalah baik bagiku di Mesir. Jadi ceritanya 16 ayat 3 itu mereka nyesal udah keluar dari Mesir. Sebab nggak ada daging di sana. Di Mesir ada daging gitu. Ya udahlah, lebih baik kami balik lagi. Itu ya maksudnya ya, konteksnya ya. Nah, ini kasihannya ngomong begitu. Adalah baik bagiku di Mesir. Terus? Saya khawatir bahwa akan ada banyak orang seperti itu. Seperti yang kita baca, ada banyak orang berdosa pada zaman Musa. Karena meskipun 603.000 orang bersenjata dikatakan telah meninggalkan Mesir, tidak lebih dari 2 orang di antaranya yang masuk ke tanah perjanjian. Oke. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mengambil teladan-teladan kebajikan kita dari orang-orang yang sedikit jumlahnya. Karena menurut kiasan dalam Injil, banyak orang dikatakan dipanggil, tetapi sedikit yang dikatakan terpilih. Oke. Oleh karena itu, penyangkalan tubuh dan kepindahan dari Mesir tidak akan ada artinya bagi kita jika kita tidak dapat memperoleh pada waktu yang sama penyangkalan hati yang lebih agung dan lebih bermanfaat. Nah, itu. Jadi kalau udah keluar dari Mesir, jangan mundur lagi. Ya, kamu justru harus maju terus dengan penyangkalan hati yang lebih agung. Oke, ini pendapat kasihan ya. Nah, ini kan kamu dapat nih, misalnya kalau mau exegesis ayat 3-nya ada nih pendapat John Cassian di sini. Ya. Nah, lalu Novantian ngomong apa? Coba baca lagi. Karena mereka berani memilih makanan Mesir yang paling pahit daripada makanan surgawi mana dan lebih memilih daging lezat dari tuan-tuan mereka yang memusuhi mereka daripada kebebasan mereka sendiri. Apakah mereka layak mendapatkan hal lain selain daripada dibatasi kesenangan mereka akan makanan? Mereka benar-benar layak menyandang cap perbudakan yang mereka rindukan, karena makanan yang lebih baik, makanan orang merdeka membuat mereka tidak senang. Iya. Nah, ini Novantian lebih keras lagi ngomongnya. Ya. Nah, ini misalnya nih, dua ini. Kan kamu perlu ringkas gitu loh. Ya, atau kamu perlu apa? Analisis. Kan kamu nggak hanya ngutip aja. Kamu perlu kasih apa? Ringkasannya.
Di sini nanti di warna birunya. Ya kan? Ya, saya mendorong kalian ngutip misalnya kayak ini kan panjang ya. Misalnya nih. Ini kan panjang sekali ya dari John Cassian. Ya kamu seleksi, kamu ringkas gitu. Nah, misalnya kayak gini. Ya. John Cassian melihat ayat ini apa? Coba baca lagi. Keluaran 16:3. Keluaran 16:3 mencatat keluhan bangsa Israel di padang gurun, merindukan makanan Mesir yang mereka tinggalkan. Nah, itu kan, tentang itu kan. Lalu, John Cassian dan Novatian, dua tokoh Kristen awal, memberikan tafsiran yang berbeda tentang ayat nah, ini. kamu ringkas. John Cassian ngomong apa? Satu. Melihat ayat ini sebagai peringatan relevan bagi semua orang Kristen. Jadi nggak hanya orang Israel ya. Terus, Mengingatkan bahwa meninggalkan dunia Mesir tidak cukup, penyangkalan hati yang sejati diperlukan. nah namanya ringkas itu kamu catat poin-poinnya penting. Misalnya tadi kan dia ngomong di sini. John Cassian itu dia ngomong nih penyangkalan hati. Oke? Terus apa lagi? Menekankan pentingnya ketekunan dalam iman, merujuk pada sedikitnya orang Israel yang mencapai tanah perjanjian. Nah, ini kan tadi Cassian ngomong gini kan. Saya khawatir bahwa akan banyak orang seperti itu. Seperti yang kita baca dan ada banyak orang berdosa pada zaman Musa. Jadi akhirnya yang tidak lebih dari 2 orang yang masuk dalam tanah perjanjian. Yaitu siapa yang masuk? Nah, yang lainnya kemana? Mati. Gitu. Jadi John Cassian itu nyorotin ini loh. Ya. Pentingnya ketekunan dalam iman. Supaya kita sampai tanah perjanjian. Tapi dia juga ingetin gitu loh. Meninggalkan Mesir ya berarti sekarang masuk penyangkalan hati, jangan mundur lagi. Ya, ini John Cassian. Kalau Novantian? Berfokus pada hukuman atas ketidakpuasan orang Israel. Iya. Terus? Menekankan bahwa mereka pantas menerima perbudakan karena lebih memilih makanan Mesir daripada mana, simbol kebebasan yang diberikan Allah. Oke, terus? Menunjukkan bahwa kebebasan sejati ditemukan dalam menerima pemberian Allah, bukan berpegang pada kenikmatan. Nah, Novantian itu fokusnya pada hukuman nih. Ini hukuman pada ketidakpuasan orang Israel kan dia ngomong tadi ini. Ya kan? Nih. Menyandang cap perbudakan. Itu hukumannya. Terus pantas mereka menerima perbudakan karena lebih memilih makanan Mesir daripada mana. Ini Novantian jengkel nih. Ya. Simbol kebebasan yang diberikan Allah malah mau balik lagi. Ya pantaslah mereka mental budak gitu. Yang ketiga, dia apa? Kebebasan sejati itu ditemukan dalam menerima pemberian Allah, bukan pada kenikmatan duniawi itu. Oke, ini ya. Nah, ini kan ada 3 poin ini ringkasan mereka. Kamu bisa pakai. Misalnya ya, kamu tafsir Keluaran 16 ayat 3, terus kamu kutip John Cassian, ini dia. Oke, ini ringkasannya. Atau kamu kutip Novantian ini. Novantian mengatakan bahwa mereka pantas menerima perbudakan karena lebih memilih makanan Mesir daripada mana. Simbol kebebasan yang diberikan. Kamu bisa kutip ini. Oke, ringkasan dia. Oh enggak? Nah, jadi misalnya kalau ini panjang-panjang, kamu perlu kasih ringkasnya dulu gitu loh. Kasih kayak gini. Ringkasannya itu simpel, kasih poin-poin pentingnya aja. Bentuk kayak gini loh. Ya. Kalau kamu nggak ngerti, ya kamu baca dulu, kamu terjemahkannya dulu. Lalu nanti kamu cari poin-poin pentingnya di mana. Nah, kalau Cassian ada 3, Novantian juga 3, gitu. Oke. Nah, habis itu kamu lakukan analisis. Analisis ini berarti apa? Kamu kasih komentar. Ini setelah kamu kutip, kamu kasih yang warna hitam ini, kamu kasih analisis. Misalnya ini ya, coba baca. Kedua, penafsir menggunakan Keluaran 16 ayat 3 untuk memberikan pengajaran moral dan spiritual. Iya.
Kasihan menekankan perjalanan spiritual yang berkelanjutan dan perlunya transformasi batin. Oke, kalau kamu kutip kasihan, ini John Cassian ini, kutip ini misalnya, kamu kasih komentar apa? Oh, Cassian menekankan perjalanan spiritual yang berkelanjutan dan perlunya transformasi batin, karena dia ngomong di sini. Meningkatkan pentingnya ketekunan dalam iman. Oke? Paham? Mana? Tahu nggak? Nah, itu kalimat analisisnya. Kalau kamu kutip Novantian apa? Berarti Novantian, Fokus pada konsekuensi dari ketidakpuasan dan ketidakpuasan. nah, karena dia berfokus pada hukuman tadi kan. Nah, kamu kasih analisisnya atau kalimat komentarmu. Oh, Novantian berfokus pada konsekuensi dari ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Gitu. Nah, kalau ini berarti kamu tulisnya di warna mana ini? Hitam. Birunya yang ringkasnya. Ngerti, Fitri? Iya. Oke. Nah, ini gapnya nggak usah. Sekarang kebaruannya. Kamu bisa temukan apa kebaruan dari pandangan Cassian dan Novantian. Jangan cuma analisis. Tapi lihat apa yang baru dari mereka. Coba baca nota. Menemukan keluhan orang Israel dalam perjuangan spiritual orang Kristen saat ini, menekankan perlunya penyangkalan diri yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan keluar orang Israel, maka kita sekarang perjuangan orang Kristen saat ini adalah menekankan perlunya penyangkalan diri yang berkelanjutan. Jangan mundur gitu, terus. Nah, itu namanya kebaruan novelty-nya. Atau kalau dari Novantian apa? Katakan hubungan antara pilihan makanan dan kebebasan atau kebudakan menunjukkan bahwa kebebasan sejati datang dari menerima pemberian Allah. Nah, jadi Novantian lebih menekankan apa? Ada pilihan nih. Ada pilihan makanan dan kebebasan. Mau pilih mana? Kebebasan dari Allah atau mau pilih makanan? Kenikmatan dunia. Nah, itu dia. Novantian menekankan itunya. Ada pilihan nih. Pilih makanan atau perbudakan. Perbudakan atau makanan atau kebebasan dari Allah. Nah, itu. Tapi kalau Cassian penyangkalan diri yang berkelanjutan. Nah, itu novelty-nya di sini. Atau kamu cari dari dua tokoh tadi apa implikasinya nih? Kalau Cassian apa implikasinya? Nih, perjalanan spiritual membutuhkan, coba baca. Misalnya spiritual membutuhkan transformasi batin, meninggalkan dosa tidak cukup, kita perlu terus-menerus memurnikan hati dan pikiran kita. Nah, ini dari siapa? Cassian. Terus? Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan membawa konsekuensi, menolak pemberian Allah dan merindukan hal-hal benda yang dapat mengubahkan perundangan spiritual. Nah, ini dari siapa? Novantian. Iya kan? Ini tadi konsekuensinya kan dari dia nih. Terus? Kebebasan sejati ditemukan dalam Kristus. Kebebasan sejati datang dari menerima mana surgawi dalam Kristus dan menolak makanan Mesir. Nah, ini tadi pilihan tadi kan? Pilihannya adalah kamu mau masih tetap Mesir atau kebebasan dari Allah. Nah, ini dari Novantian ini. Jadi ada kebebasan sejati di temuan Kristus. Kebebasannya datang dari mana? Kalau kamu menerima mana surgawi, menolak makanan Mesir. Oke, itu implikasi namanya. Nah, kamu bisa tambahkan kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat implikasi itu di mana? Di warna hitam ini. Oke? Terus, aplikasi. Refleksi diri, apakah kita merindukan makanan Mesir dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar menyangkal diri dan mengikuti Kristus? Nah, itu bisa kamu tambahkan kalimat aplikasinya. Karena apa? Tadi pertama membahas tentang apa? Makanan Mesir kan? Jadi kita sebetulnya benar-benar rindu nggak? Atau sebetulnya kita rindu Mesir atau rindu Kristus nih? Nah, gitu. Yang kedua, Bersyukur atas pemberian Allah. Kita harus menghargai mana rohani atas firman Allah
ekaristik dan tidak menginginkan kenikmatan dunia yang fana. Iya, tadi di sini ya, ketidakpuasan dengan bersyukur. Terus, Berjuang untuk kebebasan sejati ditemukan dalam Kristus, bukan dalam mengejar kekuasaan dunia. iya, tadi yang nih kebebasan sejati ini. Oke, itu aplikasinya. Nah, dari sini kontribusinya apa? Lalu Rasul memberikan wawasan berharga tentang makna spiritual keluaran 16 juga. Saya mengingatkan kita tentang perjalanan spiritual yang berkelanjutan dan perlunya transformasi batin. Sementara Fatih memperingatkan kita tentang konsekuensi dari ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Pertama-tama mereka mendorong kita untuk meninggalkan makanan Mesir dan menerima mana surgawi yaitu Kristus sebagai sumber kebebasan dan kehidupan sejati. Iya, ini kontribusinya. Misalnya nanti dalam paragraf, kamu evidence-nya ini kamu kutip dua-dua nih. Ya, kutip Kasian, kutip Novantian gitu. Tapi nanti diakhiri kamu kasih kontribusinya. Apa kontribusi mereka? Oh, kalau Kasian menekankan apa? Perjalanan spiritual berkelanjutan atau transformasi batin. Kalau Novantian ada konsekuensi kalau kamu salah memilih menerima atau kalau salah memilih gitu. Tapi dua-duanya apa? Mendorong kita untuk meninggalkan makanan Mesir dan menerima makanan surgawi yaitu Kristus. Nah, itu kontribusinya. Ya. Nah, ini ayat 3-nya. Ada pertanyaan nggak? Bisa? Jadi kalau kamu nanti ke depan ngutip ini, kamu kasih kalimat-kalimat novelty-nya, kalimat-kalimat implikasinya gitu loh. Ya. Nah, mulai coba minggu depan satu ayat, semua udah punya kan nanti. Coba satu ayat itu kamu mungkin yang paling gampang kaitkan dengan Nisa atau kalau enggak kaitkan dengan tadi buku ini. Ya. Atau kamu kaitkan dengan ayat yang lain juga boleh. Tapi kamu bikin coba satu paragraf yang kayak gini. Jadi mulai minggu depan satu, misalnya nih poin 1 nih, subtopik 1. Ya udah, kamu bikin dulu. Misalnya satu paragraf. Mulai. Satu aja dulu, tapi benar. Bisa? Untuk Kamis depan satu paragraf. Ya. Nah, nanti kalian share di LCD. Jadi harus bikin ini. Kalau enggak keluar. Oke. Nah, nanti kita sambil cek nih benar atau salah. Evidensinya terserah. Mau dari eklesial dulu atau presenter dulu. Ya. Nah, tapi sudah bikin paragrafnya modelnya gini. Topik, evidence, analisis, kontribusi. Satu paragraf satu. Nah, nanti kalau udah awalnya memang sulit. Tapi nanti kalau udah terbiasa, ya udah kayak minum air aja nanti. Ya. Rizky ya. Udah botak? Belum ya. Nah, sekarang kita lihat satu contoh lagi yang ayat 4-nya. Ayat 4-nya ini siapa ini? Dari dua tokoh yaitu Chrysologus dan Cassiodorus. Coba baca Keluaran 16 ayat 4. Siapa? Nota. Atau dari sini aja, ini udah ada. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka itu menuntut hukumku atau tidak. Iya. Nah, lalu apa komentar dari Chrysologus ini dia? Hujan mana memberikan makanan bangsa itu di selama 40 tahun di padang gurun. Hujan mana tidak menyebabkan tumbuhnya terus-terus di bumi, tetapi mengalir di atas bumi seperti biji-biji yang telah dituai.
yang mengakhiri semua kerja keras manusia dan dengan ilmunya yang menggunakan memberikan dan mengembangkan hasil surgawi bagi mereka yang lapar. Oke, itu Kristologus ya. Nah, Kasiodorus, Peristiwa ini cukup dikenal dari pembacaan kita atas kitab Keluaran karena burung puyuh turun seperti hujan lebat dan orang-orang ini menerima mana untuk mengenyangkan mereka, tetapi untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah lambang. Ia tidak berbicara tentang mana tetapi tentang roti dari surga, sehingga kedatangan Tuhan Juru Selamat dapat divisualisasikan dalam berkat ini karena ia adalah roti hidup yang turun dari surga. iya. Terus, Makanya dari mana seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 77 adalah apakah ini yang menyelesaikan masalah seputar nama itu dan dengan pernyataan yang mengenyangkan mereka dengan roti dari surga. Yang menjelaskan jawaban dari pertanyaan tentang mana karena Tuhan dari surga ditunjukkan dengan frasa tersebut dan sifat mana diakui dengan jelas. iya. Ini dari Kasiodorus dia kaitkan dengan Mazmur 77. Ya, kalau Kristologus, nah dia kaitkan ini dengan masalah tunas di bumi. Oke, menarik ya. Nah, dari dua ini kamu kutip, kamu ringkas dulu. Sama kayak tadi. Coba baca lagi. Siapa? Nota. Keluaran 16 ayat 4 menceritakan tentang janji Allah menyediakan mana bagi bangsa Israel di padang gurun. Petrus Kristologus dari Kasiodorus, dua tokoh Kristen awal memberikan tafsiran yang berbeda tentang makna mana ini. Nah, tentang makna mereka ya. Makna menurut mereka. Kalau Kristologus apa? Satu, mana sebagai pemberian ilahi yang ajaib, yang merupakan sifat mana yang ajaib turun dari langit tanpa perlu usaha manusia, menunjukkan kebenaran Allah yang luar biasa. nah ini dia. Tadi kan dari kutipan ini loh. Mana tadi? Kristologus mengatakan apa? Tidak perlu bekerja keras. Tiba-tiba saja sudah ada. Nah, ini adalah mana tanpa usaha manusia. Yang kedua, mana sebagai hujan ketaatan. Kristologus melihat mana sebagai hujan bagi bangsa Israel. Apakah mereka akan mengikuti perintah Allah untuk mengumpulkan hanya cukup untuk sehari. Nah, ini tadi kan. Ini bicara juga soal apa? Ketaatan. Oke. Nah, kalau Kasiodorus, mana sebagai nama Kristus dan artikan mana sebagai istimewa Kristus, roh hidup yang turun dari surga, memberikan makanan rohani bagi umat manusia. ya, terus Mana sebagai jawaban atas pertanyaan, apakah ini? Kasiodorus melihat mana sebagai jawaban atas pertanyaan dalam Mazmur 77 menunjukkan bahwa ia adalah tanda kehadiran dan pemeliharaan Allah. iya. Jadi mana itu adalah tanda kehadiran dan pemeliharaan Allah. Oke, ini dua tokoh. Lalu setelah kamu kutip, kamu perlu kasih analisisnya. Apa itu? Coba baca lagi. Belum pernah melihat mana sebagai lebih dari sekadar makanan fisik. Kristologus mengatakan aspek penyiaran dan pujian ketaatan, sementara Kasiodorus melihatnya sebagai nama Kristus dan Allah yang dilakukan. Iya, itu dia. Oke, dua-duanya lihatnya sebagai makanan lebih dari sekedar makanan fisik. Kalau Kristologus apa? Ini aspek pemeliharaan dan ujian ketaatan. Ya kan? Tadi kalau kita baca, kalau Kasiodorus, iya, ini lambang Kristus dan wahyu ilahi. Nah, ini kamu kasih analisisnya kayak gitu. Ya. Terus kebaruannya coba baca nih Eka. Meningkatkan Ngantuk aspek nih kamu. ketaatan dalam pemberian mana menunjukkan bahwa berkat Allah juga disertai dengan tanggung jawab untuk menaati perintahnya. Nah, kalau kebaruan dari Kristologus apa? Dia menekankan apa? Iya, ketaatan dia. Nah, itu kebaruannya. Kalau Kasiodorus? Menafsirkan mana sebagai lambang Kristus secara langsung memperkuat hubungan antara perjanjian lama dan Nah, itu dia. Ya kan? Kalau Kristologus menekankan kepada aspek ketaatannya. Kalau Kasiodorus, lambang Kristusnya. Simbolnya gitu. Bisa beda-beda kan? Nah, implikasinya. Baca, Eka. ketergantungan pada Allah, mana mengingatkan kita bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita, baik fisik maupun spiritual. Ketaatan kepada Allah, berkat Allah datang dengan tanggung jawab untuk menaati perintahnya. Iya. Kristus sebagai makanan rohani, Kristus adalah sumber makanan rohani yang sejati, memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Nah, jadi kalau tergantung pada Allah, taat pada Allah ini dari Kristologus.
Ya kan? Kalau ini Kristus sumber makanan rohani dari Kasiodorusnya. Oke, aplikasinya. Bersyukur atas pemeliharaan Allah. Kita harus selalu bersyukur atas segala berkat yang kita terima dari Allah, baik besar maupun kecil. Hidup dalam ketaatan, kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, mengikuti perintahnya, dan meneladani Kristus. Terus? Jika menerima Kristus sebagai roti hidup, kita harus menerima Kristus dalam kehidupan kita dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan makanan. Nah, jadi kan kalau misalnya nih, di sini dikatakan bergantung pada Allah. Kata kerjanya apa? Aplikasinya. Bersyukur misalnya, ya kan? Lalu taat pada Allah, kata kerjanya apa? Ya hidup dalam ketaatan. Kalau implikasinya Kristus itu makanan rohani, berarti aplikasinya apa? Menerima Kristus sebagai roti hidup. Nah, ini kata kerjanya. Kontribusinya. Kedua penafsiran ini memberikan wawasan berharga tentang makna spiritual mana. Kristologus mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan, sementara Kasiodorus memperjelas hubungan antara mana dan Kristus. Nah, ini kan, ini ada dua hal berbeda kan? Nah, ini kontribusi mereka. Terus bersama-sama mereka membantu kita memahami bahwa mana adalah lebih dari sekedar makanan fisik, itu adalah simbol pemeliharaan Allah, tujuan ketaatan, dan nama Kristus sebagai sumber kehidupan sejati. Nah, itu dia. Itu di kalimat apa? Kontribusi. Jadi kalau kamu kutip dua-duanya, nanti penutupnya kamu kasih kalimat kontribusi seperti ini. Oke. Jelas ya? Sulit? Ya sulit ya karena perlu latihan. Ya saya juga terus kayak kamu sering dengar Pak Yason ngomong, dia tiap hari ngapain? Latihan taksonomi kan? Jadi kayak gitu. Kalau taksonomi kan data, terus diolah, aplikasi, dianalisis kan gitu kan. Nah kalau saya ya gitu, kamu cari data, kamu ringkas, kamu analisis, kamu kasih novelty, kasih implikasi, kasih aplikasi, kasih kontribusi. Nah latihannya adalah kalian masing-masing ini kerjakan ini subpoin satunya, misalnya bikin satu paragraf. Tapi udah tulis dalam paragraf aja gitu loh. Atau jangan dulu ya, misalnya mau gimana? Mau langsung paragraf atau mau latihan kayak gini dulu? Ini kan belum paragraf nih. Ini masih kasih contoh kayak gini loh. Paragraf. Kalau kalian bikin paragraf, ya udah harus nulis ininya. Saya pikir paragraf aja langsung. Nanti kalau contoh-contoh ini nanti kan di kelas aja. Ya. Contoh-contohnya gitu. Tapi kalau kalian bikin kayak gini ya mungkin ini ya. Tapi gini, karena satu berarti evidensinya jangan campur ya. Maksudnya saya mau ada ayat Alkitab nama gereja langsung dua, jangan dulu. Ya, evidensinya itu cukup kalau misalnya dari Nisa aja dulu. Ya. Boleh nggak Pak? Saya mau pakai ayat boleh sih nanti gitu. Kalau kamu udah advance itu. Tapi evidensinya cukup. Misalnya kalau mau Nisa atau mau ayat Alkitab. Ya. Atau kalau mau dari buku ini, nah ini agak susah nih karena buku ini ya dia kalau kamu nggak mau dua-dua, satu dulu Pak. Saya dari Kasiodorus saja bisa nggak? Boleh. Tapi saya mau kalau kamu ngutip Kasiodorus kamu ringkas. Terus kasih kalimat analisis, kalimat novelty-nya. Ya. Gitu. Nah, lalu nanti kalimat kontribusinya. Latihan gitu. Tapi langsung aja kalian bikin paragrafnya jadi. Ya, kalau ini sih ini belum ada paragrafnya, ini hanya contoh-contohnya saja.
Nah, jadi kalau kalian paragrafnya, ya. Nah, minggu depan kita latihan seperti ini lagi, ya. Mungkin nanti saya akan kaitkan kayak studi kata. Misalnya kayak kemarin kita ada studi kata apa? Tentang suloh, kayu. Nah, nanti kita lihat ayat lain misalnya apa gitu. Ya, tapi sama nanti cari lagi novelty-nya apa. Misalnya kalau kayu salib hubungkan dengan Galatia 3 ayat 13, apa novelty-nya? Apa implikasinya? Nah, mikir di situ. Begitu kamu dapat, itu namanya itu pikiran manusia. Gitu. Nah, ini harus main kita, karena pikiran kita harus sampai paling tidak minimal dapat novelty-nya. Ya, minimal novelty. Kalau implikasinya masih bingung-bingung, oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita sampai di sini, kita berdoa ya.